Hello everyone, we are from Group 3 and our team consists of my name David Papan and my friends. My name is Anjeli Melita Boraritonang. And my name is Fatima Zahra. And my name is Nursity Angela Papahan. Today we will be presenting our analysis of the audit case study conducted on PT Bina Citra Pesona with a focus on Book E and F. This case highlights important aspects of audit's practice, findings, and the issues identified during the process. Well, let's begin our discussion. Pengertian secara umum yaitu suatu jasa atau dalam bentuk penilaian atau pemeriksaan mengenai laporan keuangan. Pentingnya audit untuk membantu entitas dalam memeriksa kebenaran laporan keuangan. Akun yang dibahas yaitu surat-surat berharga atau investasi. Tujuan dari penulisan ini yaitu yang pertama, untuk memahami proses pengujian pengendalian pada PT Bina Citra Pesona. Yang kedua, untuk memahami prosedur analitis pada PT Bina Citra Pesona. Yang ketiga, untuk memahami proses pengujian substantif pada PT Bina Citra Pesona. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, metode pengumpulan data untuk audit di PT Bina Citra Pesona. Metode yang dilakukan dalam proses pengumpulan data adalah metode dokumentasi, yaitu berdasarkan laporan audit tahun berjalan sebelumnya, metode observasi, serta inspeksi, yaitu menguji kebenaran surat-surat berharga. Lalu, di pengujian audit atas akun surat berharga. Yang pertama harus melakukan pengujian pengendalian, yang kedua melakukan prosedur analitis, dan yang terakhir melakukan pengujian substantif. Pengujian pengendalian. Kuesioner pengendalian internal pada surat-surat berharga dan investasi. Hal ini terdapat di buku 1 pada buku praktek audit. Yang pertama, apakah perlindungan terhadap surat berharga dilakukan terpisah dari fungsi akuntansi surat berharga? Jawabannya iya. Yang kedua, apakah surat berharga tersebut disimpan dalam safe deposit box? Jawabannya iya. Apakah pembelian dan penjualan setiap jenis surat berharga diotorisasi oleh Dewan Komisaris? Jawabannya tidak. Apakah Departemen Akuntansi menyelenggarakan catatan untuk seluruh surat berharga? Jawabannya ya. Apakah Departemen Akuntansi menyelenggarakan catatan untuk seluruh pendapatan investasi? Jawabannya tidak. Dan yang terakhir, apakah surat-surat berharga tersebut secara periodik dihitung oleh petugas yang tidak bertugas sebagai penyimpanan surat-surat berharga? Jawabannya tidak. Selanjutnya, untuk hasil dari pengujian pengendalian dilanjutkan oleh teman saya, Nursity Angela Papahan. Baiklah, selanjutnya pengujian pengendalian di sini untuk kategori kelemahan. Pada PT Bina Citra Pesona terdapat beberapa komponen sistem pengendalian yang kurang memadai sehingga rentan terjadinya salah saji, yaitu yang pertama, tidak terdapatnya otorisasi internal dari Dewan Komisaris terhadap pembelian dan penjualan surat-surat berharga. Yang kedua, Departemen Akuntansi pada PT Bina Citra Pesona hanya melakukan pencatatan akuntansi terhadap keseluruhan surat berharga, akan tetapi tidak melakukan pencatatan untuk keseluruhan pendapatan investasinya. Kemudian pada PT Bina Citra Pesona terdapat beberapa komponen yang menjadi kekuatannya dalam pengendalian internal. Yang pertama, pemisahan tugas antara bagian perlindungan dan bagian fungsi akuntansi surat berharga telah dilakukan dengan baik. Yang kedua, Departemen Akuntansi telah melakukan pencatatan terhadap keseluruhan surat berharga. Yang ketiga, adanya perlindungan akses terhadap surat berharga. Dan yang keempat, surat berharga PT Bina Citra Pesona disimpan pada tempat yang bernama safe deposit box. Kemudian untuk usulan perbaikan di sini ada dua. Yang pertama,
Sebaiknya setiap pembelian dan penjualan surat berharga itu dilakukan otorisasi oleh Dewan Komisaris. Dan yang kedua, pendapatan investasi seharusnya dicatat secara keseluruhan oleh Departemen Akuntansi agar tidak menimbulkan salah saji material terhadap laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anjeli. Oke, slide selanjutnya itu kita akan membahas tentang prosedur analitis, yang dimana di sini ada data perhitungan prosedur analitis yang dilakukan dengan keterangan surat berharga dengan per audit 2004 852.280.000, per buku 2005 yaitu 353.220.000, naik atau turun minus 499.060.000 dan 58,56% dalam perubahan. Yang kedua itu ada investasi jangka panjang, yang dimana per audit 2004 itu tidak ada, per buku 2005 sebesar 139.654.000 dan naik atau turun sebesar 139.654.000. Lanjutnya. Selanjutnya yaitu tentang pengujian substantif, di mana prosedur auditnya itu melingkupi yang pertama, minta atau membuat analisis tentang surat berharga dan investasi yang mencakup saldo dan jumlah lembar surat berharga pada awal tahun, penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir tahun. Yang kedua, lakukan inspeksi jika surat berharga ditangani oleh klien. Yang ketiga, lakukan konfirmasi terhadap surat berharga yang ditangani oleh pihak ketiga. Yang keempat, periksa ketelitian perhitungan. Yang kelima, telusuri saldo awal ke kertas kerja tahun sebelumnya dan telusuri saldo akhir ke working trial balance. Yang keenam, lakukan analisis terhadap penambahan dan penjualan serta lakukan vouching, dan yang terakhir, buat usulan audit adjustment. Kami akan mulai menjelaskan untuk audit surat-surat berharga yang bersimbol E. Di sini ada E1. Kita mulai dari mendapatkan formatnya dari buku 3, yaitu dari buku audit tahun lalu seperti ini. Di buku 3 terdapat surat-surat berharga yaitu PT Bangun Karya, lalu ada PT Sinar Alam Mataram dan PT Cakrawala. Di tahun 2004, PT Sinar Mataram dan PT Cakrawala telah terjual, sehingga yang dicatat untuk surat-surat berharga tahun 2004 yaitu yang pertama, PT Bangun Karya Saham Biasa, seharga 8.000 per lembar dan sebanyak 28.000 lembar 500, senilai 228 juta. Ini dibuat di saldo 31 Desember 2005 dengan harga pasar 213.750, yaitu 213 juta per 28.500 lembar. Sehingga harga per lembar di harga pasarnya adalah 7.500. Lalu kita buat saham yang kedua adalah PT Meridian, yaitu penambahan atau pembelian di selama tahun 2005. Sehingga kita catat di tambahan penghentian sebanyak 19.200, yaitu 9.600 harga per lembar dikalikan dengan 2.000 lembar saham yang kita beli. Sehingga saldonya 19.200 dan harga pasarnya adalah 20.400. Selanjutnya ada PT Suara Alam, kita beli juga di selama tahun 2005 sebesar 25.800 dengan harga 21.500 sebanyak 1.200 lembar. Saldonya 25.800 dan harga pasarnya 19.200. Lalu yang terakhir ada PT Arta sebanyak 80 juta dengan saldo 80 juta dan harga pasarnya belum diketahui. Sehingga kita dapat merekap untuk investasi pada tahun lalu yaitu PT Sinar Mataram dan juga PT Cakrawala senilai 624.800. Lalu untuk total saldonya adalah 353 juta dan untuk harga pasar senilai 253
3.350.000. Hal ini di saldo telah dicek atau dilakukan pemeriksaan terhadap sertifikat saham, yaitu berada di formulir E3 halaman 37. Lalu, untuk di tambahan penghentian atau pembelian saham telah dicek dan dikonfirmasi oleh broker yang telah terdapat di E5, yaitu halaman 38. Selanjutnya, kita bisa membahas tentang E2. E2 adalah suatu surat untuk memeriksa surat-surat berharga yang dimiliki oleh PT Bina Citra Pesona. Di surat ini dikatakan bahwa surat-surat berharga berikut ini telah diperiksa pada safety box di Bank Ganesha Yogyakarta. Surat-surat berharga tersebut terdaftar atas nama PT Bina Citra Pesona. Hal ini dapat disimpulkan bahwa saham-saham atau surat berharga yang tertulis di surat ini telah dikonfirmasi kepada PT Bina Citra Pesona bahwa surat-surat berharga ini adalah benar milik PT Bina Citra Pesona dan diberikan oleh bank yang dibuat untuk bank yang disewa untuk menyimpan surat-surat berharga yang dimiliki PT tersebut. Nah, surat-surat berharganya ada yang pertama PT Bangun Karya dengan nomor sertifikat 21 dengan jumlah lembar 28.500 telah sesuai dengan E1 yang telah kita catat tadi. Yang kedua ada PT Meridian dengan nomor sertifikat 7144 sebanyak 2.000 lembar sesuai dengan E1. Lalu ada PT Suara Alam dengan nomor sertifikat 618 dengan jumlah 1.200 lembar dan sesuai dengan E1. Lalu ada PT Victory yaitu obligasi dengan bunga 10% dan akan jatuh tempo 10 tahun kemudian yaitu 1 Juli 2010 dengan nomor sertifikat 44284502 sebanyak 75 lembar dan ini akan kita konfirmasi di E3. Dan yang terakhir adalah Wesel dengan nominal 80 juta dengan bunga 12% dan akan jatuh tempo 1 tahun kemudian yaitu Februari 2006. Dengan nomor sertifikat 148439194 dengan jumlah 1 atau 80 juta yang sesuai dengan E1. Surat-surat berharga telah diperiksa di hadapan saya dan langsung dikembalikan kepada saya pada tanggal 31 Desember 2004. Pukul jam 13.30. Tanda tangan Direktur Keuangan PT Bina Citra Pesona. Selanjutnya E3 dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kode E3. PT Bina Citra Pesona laba penjualan surat berharga 31 Desember tahun 2005 yang dimana tanggal 12 bulan 1 2005 surat berharga pada saham PT Cakra dengan jumlah lembarnya itu 23.300 dengan harga perolehan 270.280.000 yang dimana angkanya ini berada di E1, penerimaan kasnya itu 294.558.000 yang dimana angkanya ini terdapat di E5 nanti dan laba rugi 24.278.000 yang dimana ini hasilnya dari 270 dimana hasilnya ini 294.558.000 dikurang dengan 270.280.000. Untuk tanggal 16 bulan 3 2005 pada surat berharga saham PT Sinar dengan jumlah lembarnya itu 30.000 dengan harga perolehannya itu 354 juta yang didapat dari E1 dan penerimaan kasnya itu 394.160.000 yang didapat dari E5 serta laba atau ruginya dari 394.154 juta didapat 40.160.000 dengan jumlah lembar sahamnya yaitu 53.300 lembar, harga perolehan seluruhnya 624.280.000, penerimaan kas yaitu 688.718.000 dan laba atau ruginya itu berjumlah 64.438.000 yang dimana 64.438.000 ini
sesuai nilainya dengan TB2. Selanjutnya kita akan membahas di kode E4 yang dimana CV Indo Sekuritas Pialang Sekuritas mengirimkan surat sesuai dengan surat yang kami terima dari PT Bina Citra Pesona. Berikut ini kami informasikan secara rinci transaksi yang telah kami lakukan dengan PT Bina Citra Pesona selama tahun 2005. Pada tanggal 12 bulan 1, pembelian atau penjualan sebesar 2.300 lembar yang dilakukan oleh PT Cakrawala dengan harga 12.700 dengan jumlah 295.910 dengan komisi minus 1.352.000 dengan neto 294.558.000. Yang kedua itu tanggal 16 bulan 4 dengan lembar 30.000 lembar pada PT Sinar Mataram dengan harga 13.200 dengan jumlah 396 juta dengan komisi minus 1.840.000 dan neto 394.160.000. Untuk yang ketiga, tanggal 12 bulan 7 dengan obligasi PT Victory 10% pada 10 tahun dengan nominal 15 juta dengan jumlah 138.960.000 dengan komisi 694.000 dengan neto 139.654.000. Pada tanggal selanjutnya, tanggal 19 bulan 8 dengan lembar 1.200 pada PT Suara Alam dengan harga 21.500.000 dengan jumlah 25.800.000 dengan komisi 120.000 dengan neto 25.920.000. Pada tanggal 24 bulan 9 dengan lembar 2.000 lembar pada PT Meridian dengan harga 9.600 dengan jumlah 19.200.000 dan komisinya 100.000 dan neto 19.300.000. Selanjutnya, tanggal 29 bulan 12 dengan harga 4.500 lembar pada PT Dian Electronics dengan harga 106 juta dengan jumlah 47.700.000 dengan komisi 220.000 dan netonya 47.920.000. Untuk kode E5, di sini ada cuplikan buku besar yang dimana telah dikonfirmasi untuk harga pada tanggal 29 bulan 3 dividen pada PT Sinar Mataram 30.000 dengan harga 155.000 dengan kredit 4.650.000 dan saldonya 4.650.000. Untuk tanggal 30 bulan 9 dividen untuk PT Meridian 2.000 dengan harga 280.000 dengan kredit 560 dengan saldo 5.210. Untuk PT Suara Alam 1.200 dengan harga 700.000 dengan kredit 840 dengan saldonya yaitu 6.050.000. Untuk tanggal 27 bulan 11 dividen pada PT Bangun Karya sebesar 28.500 dengan harga 120.000 dengan kreditnya 3.420.000, saldonya 9.470.000. Untuk PT Meridian dengan 2.000 dengan harga 280.000, kreditnya 560 dengan saldo 10.030.000. Untuk PT Suara Alam 1.200 dengan harga 700.000, kreditnya 840, saldonya 10.870.000 dengan jumlah saldo per akhir pada pendapatan investasi yaitu sebesar 10.870.000. Selanjutnya, yang dimana 10.870.000 ini sama angkanya dengan TB2. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian aktiva tetap. Di sini di bagian F1 ada tabel untuk aktiva tetap PT Bina Citra Pesona tahun 2005.
Baiklah, di sini yang pertama jenis aktiva tetapnya ada tanah. Nah, tanah ini saldo awalnya sebesar 164.500.000. Tidak ada, saldo awal ini didapati dari saldo akhir ya tabel aktiva tetap di tahun 2004-nya yang bisa kita lihat di buku 3 halaman 42. Nah, untuk tambahan dan penghentiannya tidak ada, sehingga saldo akhirnya tetap 164.500.000. Kemudian tidak ada depresiasi juga karena tanah tidak ada penyusutannya. Kemudian jenis aktiva tetap selanjutnya yaitu bangunan. Di sini bangunan ini saldo awalnya 552.526.000, didapati dari saldo akhir yang sama yang saya bilang di buku 3 tadi, halaman 42. Kemudian tidak ada tambahan dan penghentian dan saldo akhirnya tetap 552.526.000. Untuk depresiasinya menggunakan metode garis lurus, di mana hal itu bisa kita ketahui metode garis lurusnya di buku uraian masalah dan instruksi di halaman 67. Di situ juga tertera untuk umur ekonomisnya yaitu 30 tahun. Saldo di mana saldo awalnya yaitu 130.832.000, di mana itu kita dapat dari buku 1 dari buku 3 yang sama di halaman 42. Juga kemudian biaya tambahannya itu sebesar 18.417.500, di mana ini kita dapat dari kode F4 yang nanti akan dibacakan, sehingga penghentiannya tidak ada, sehingga saldo akhirnya 149.249.500, di mana ini didapat dari saldo awal ditambah biaya tambahan dan dikurangi penghentian. Selanjutnya untuk jenis aktiva mesin dan peralatan, saldo awalnya 1.081.690.000 dengan ada tambahannya sebesar 1.009.600.000. Ini kita bisa lihat di kode F2 yang nanti akan dibacakan. Kemudian terdapat penghentian juga sebesar 79.200.000 yang kita bisa lihat nanti di kode F3. Kemudian saldo akhir yang didapat yaitu 2.012.090.000, di mana ini didapat dari saldo awal ditambah penambahan dan dikurangi penghentian. Selanjutnya untuk depresiasinya, mesin dan peralatan ini berusia 20 tahun dengan metode garis lurus, di mana saldo awalnya 321.732.000. Ada biaya tambahan sebesar 77.344.500 yang bisa kita dapat di kode F4. Kemudian ada penghentian juga sebesar 23.760.000 yang bisa kita lihat di kode F3, sehingga saldo akhirnya sebesar 375.316.500. Selanjutnya untuk jenis aktiva kendaraan, saldo awalnya 198.850.000, tidak ada tambahan dan juga tidak ada penghentian, sehingga saldo akhirnya tetap sama. Untuk depresiasinya menggunakan metode garis lurus dengan umur ekonomisnya 4 tahun, di mana saldo awalnya 105.596.000. Kemudian ada biaya tambahan sebesar 49.712.500, di mana ini bisa kita lihat di kode F4. Tidak ada penghentian, sehingga saldo akhirnya sebesar 155.308.500. Untuk jenis aktivitas selanjutnya yaitu mebel dan peralatan kantor. Saldo awalnya itu sebesar 212.866.000. Kemudian ada tambahan sebesar 16.800.000 bisa kita lihat di kode F2. Kemudian penghentiannya tidak ada, sehingga saldo akhirnya sebesar 229.666.000. Kemudian untuk depresiasi tarifnya menggunakan metode garis lurus selama umur ekonomisnya selama 20 tahun. Saldo awalnya yaitu 75.162.000. Kemudian ada biaya tambahan sebesar 11.063.300 yang bisa kita lihat di kode F4. Tidak ada penghentian. Kemudian saldo akhirnya sebesar 86.225.300. Nah, untuk total dari seluruh aktiva tetap ini saldo awalnya ditotalin sebesar 2.210.432.000. Untuk tambahan totalnya sebesar 1.026.400.000. Untuk penghentian totalnya 79.200.000 dan total dari saldo akhirnya itu sebesar 3.157.000.000
juta 632.000. Kemudian untuk akumulasi depresiasinya, total keseluruhan dari saldo awalnya sebesar 633.322.000. Kemudian biaya tambahannya totalnya 156.537.800 dan penghentiannya totalnya 23.760.000. Sehingga saldo akhirnya total keseluruhannya itu 766.099.800. Di mana total akhir semua ini bisa dilihat pada kode F2, F3, juga TB1 untuk saldo akhir, dan selanjutnya kode F2. Nah, kode F2 ini ialah tabel yang merincikan tambahan aktiva tetap yang terjadi di tahun 2005. Untuk template-nya sendiri bisa kita lihat di buku audit tahun sebelumnya, buku 3, halaman 43. Dan juga kita bisa lihat di buku 4 tahun buku 4 halaman 40 di bagian F2. Di mana yang pertama itu dengan nomor voucher 540, perusahaannya PT Sentosa Jaya, keterangannya 2 buah peralatan kemas forklift seharga 23.200.000. Kemudian tercatat di sini harga perolehannya sebesar 46.400. Untuk rincian tambahan ini bisa dilihat pada buku uraian masalah dan instruksi pada halaman 68. Di situ terdapat rincian keseluruhannya. Kemudian untuk nomor voucher 819 PT Sekawan, penambahannya 1 buah packaging mesin dengan total harganya 420 juta rupiah. Kemudian untuk kode nomor voucher 830 dari perusahaan PT Mataram Putra, ada penyusunan konstruksi di ruang pengiriman untuk sistem pembuatan barang secara otomatis ke dalam truk-truk. Totalnya harga perolehannya 543.200.000. Kemudian untuk nomor voucher 1210 dari PT Harapan, 1 buah mesin fotokopi dengan harga 16.800.000, sehingga total harga perolehan seluruhnya ini sebesar 1.026.400.000. Nah, kemudian dari barang yang saya bacakan tadi dibagi ke beberapa jenis hartanya, seperti 1 bangunan tidak ada penambahan. Untuk mesin dan peralatan pabrik ada 46.420 juta, kemudian ada 543 juta dari yang atas ini tadi. Dengan total untuk mesin dan peralatan pabrik ini total penambahan barangnya itu 1.009.600.000. Untuk kendaraan tidak ada penambahan. Untuk peralatan kantor ada sebesar 16.800.000, yaitu 1 buah mesin fotokopi. Sehingga totalnya sama seperti yang di atas, 1.026.400.000. Untuk total yang di bawah ini bisa kita lihat pada kode F1. Selanjutnya untuk kode F3. Untuk kode F3 di sini ada tabel keterangan penghentian aktiva tetap. Nah, ini bisa kita lihat langsung di buku 4 halaman 41. Di mana jenis aktiva mesin aktiva mesin inilah yang aktiva yang dihentikan. Di mana tanggal perolehannya itu pada tanggal 20 bulan 5 tahun 99. Kita buat di situ dokmartnya itu tanda Y, yang artinya telah ditelusuri ke kartu aktiva tetap. Kemudian tanggal dihentikannya itu tanggal 20 bulan 9 tahun 2005. Depresiasinya dengan tarif 5%, metode garis lurus, kemudian harga perolehannya itu sebesar 79.200.000. Kita buat tanda Y lagi. Kemudian akumulasi depresiasinya 23.760.000. Kita buat tanda I dengan makna telah dilakukan perhitungan ulang. Kemudian nilai bukunya sebesar 55.440.000.
Kemudian kas yang diterima sebesar 24.900.000 dan mengalami kerugian sebesar 30.540.000. Nah, untuk melihat apakah ini angkanya benar atau tidak, kita bisa lihat untuk harga plannya di F1, akumulasi depresiasi juga di F1, kemudian untuk total ruginya ini bisa kita lihat di TB2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian F4, yang dimana yaitu pengujian depresiasi pada buku tahun 31 Desember 2005. Yang pertama, jenis aktiva tetapnya, yaitu bangunan, didepresiasi setahun penuh dengan harga perolehan 552.526 dengan tarif 30 tahun, yaitu 3,33%, depresiasi tahun 2005 senilai 18.399.116 rupiah dengan tambahan dan penghentian 0 dan jumlah yaitu 18.399.116 rupiah. Kemudian ada mesin dan peralatan kantor. Didepresiasi setahun penuh senilai 1.081.690 dengan umur 20 tahun atau 5% dengan 54.084.500 dengan tambahan 1.009.600.000 pada 40 tahun atau 2% dengan 20.192.000 dengan penghentiannya 79.200.000 40 tahun atau 2% dengan 1.584.000 dengan totalnya 75.860.500. Selanjutnya kendaraan didepresiasi setahun penuh senilai 198.850.000 4 tahun atau 25% senilai 49.712.500 dengan tambahan dan penghentiannya 0 maka hasilnya 49.712.500. Selanjutnya ada mebel dan peralatan kantor. Didepresiasi setahun penuh 212.866.000 20 tahun atau 5% dengan nilai 10.643.300 tambahannya 16.800.000 40 tahun atau 2% dengan nilai 336.000 dengan penghentiannya 0 maka hasilnya 10.979.300 dengan total keseluruhan yaitu 154.951.416 rupiah dan sesuai dengan TB2. Dengan catatan yang pertama, depresiasi setahun penuh diperlukan untuk jumlah yang dihitung dari saldo awal aktiva tetap dikurangi dengan jumlah penghentian. Yang kedua, tambahan dan penghentian aktiva tetap lebih besar di depresiasi setengah tahun. Yang ketiga, telah dilakukan pembulatan ke bawah untuk nilai bangunan. Keempat, terdapat selisih antara beban depresiasi pada TB2 156.538.000 dengan pengujian depresiasi 154.951.415 sebesar 1.586.584 rupiah. Dengan ayat jurnal penyesuaiannya, beban depresiasi di debit 1.586.584 dengan akumulasi depresiasi di kredit 1.586.584. Selanjutnya pada bagian F5 dengan nomor voucher 2 sampai dengan 18 yang dibayarkan kepada Civic Karya Cipta pada voucher 2 sampai 18 dengan boleh digeser keterangan perbaikan atap gudang. Pada voucher 3 sampai 25 dibayar kepada PT Santoso Jaya dengan keterangan reparasi peralatan di ruang pengemasan barang. Nomor voucher 9 sampai 12 pada PT Krakatau Indonesia dengan keterangan penyusunan kembali layout di ruang
pengemasan barang. Voucher 12/1 dibayarkan kepada Alexander Heating and Air Conditioning dengan keterangan reparasi rutin tahunan untuk peralatan pemanas di ruang pengemasan barang dengan jumlah masing-masing dari awal yaitu 6.380.000, 5.600.000, 19.280.000, 3.600.000 dengan total 34.860.000. Selanjutnya pengeluaran lain untuk voucher-voucher di bawah 1 juta. Yaitu senilai 4.260.000. Dengan demikian jumlah beban reparasi dan pemeliharaan senilai 39.120.000. Penjumlahan telah diperiksa. Yang pertama, telah dilakukan vouching terhadap voucher dan dokumen pendukung lainnya. Pengeluaran tersebut cukup wajar untuk diklasifikasikan sebagai beban reparasi dan pemeliharaan. Telah dilakukan vouching terhadap voucher dan dokumen pendukung lainnya. Pengeluaran tersebut tidak cukup wajar untuk diklasifikasikan sebagai beban reparasi dan pemeliharaan, di mana ini merupakan kesalahan klien. Jurnal penyesuaian yaitu aktiva tetap mesin dan peralatan pabrik senilai 21.256.000. Beban reparasi dan pemeliharaan beban lainnya di kredit senilai 19.280.000, 1 juta dan 1.976.000. Kemudian untuk jurnal berikutnya, yang pertama tadi mencatat penyesuaian transaksi untuk penyusunan kembali layout di ruang pengemasan barang yang telah dicatat sebagai beban reparasi dan pemeliharaan, akan tetapi lebih tepat diklasifikasikan sebagai tambahan aktiva tetap. Jurnal berikutnya, beban depresiasi dan akumulasi depresiasi senilai 531.400.000 di debit dan di kredit. Dengan perhitungan mencatat tambahan beban depresiasi sebagai akibat jurnal reklasifikasi aktiva tetap 531.400 dikali 21.256.000. Dan yang terakhir, dengan nomor voucher 2-18 pada CV Karya Cipta dengan keterangan perbaikan atap gudang dengan jumlah 6.380.000. Nomor voucher 3-25 pada PT Santoso Jaya dengan keterangan reparasi peralatan di ruang pengemasan barang dengan jumlah 5.600.000. Dengan nomor voucher 9-12 pada PT Krakatau Indonesia dengan keterangan penyusunan kembali layout di ruang pengemasan barang dengan jumlah 19.280.000. Dan yang terakhir dari voucher 12-1 kepada Alexander Heating and Air Conditioning dengan keterangan reparasi rutin tahunan untuk peralatan pemanas di ruang pengemasan barang dengan jumlah 3.600.000 dengan total 34.860.000. Kemudian pengeluaran lainnya di voucher-voucher di bawah 1 juta yaitu 4.260.000 dengan jumlah beban reparasi dan pemeliharaan 39.120.000. Penjumlahan telah diperiksa, telah dilakukan vouching terhadap voucher dan dokumen pendukung lainnya. Pengeluaran tersebut cukup wajar untuk diklasifikasikan sebagai beban depresiasi dan pemeliharaan telah dilakukan vouching terhadap dan dokumen pendukung lainnya. Pengeluaran tersebut tidak cukup wajar untuk diklasifikasikan sebagai beban reparasi dan pemeliharaan, di mana ini merupakan kesalahan klien. Jurnal penyesuaian yaitu di debit
aktiva tetap, mesin dan peralatan pabrik, dan di kredit beban pemeliharaan di debit 21.256.000 dan di kredit 19.280.000 dan 1.976.000. Mencatat penyesuaian transaksi untuk menyusun kembali layout di ruang pengemasan barang yang telah dicatat sebagai beban reparasi dan pemeliharaan, akan tetapi lebih tepat diklasifikasikan sebagai tambahan aktiva tetap. Jurnal berikutnya yaitu beban depresiasi dan akumulasi depresiasi dengan nilai 531.400 di debit dan di kredit. Mencatat tambahan beban depresiasi sebagai akibat jurnal reklasifikasi aktiva tetap 531.400 dikalikan 21.256.000. Selanjutnya, info jurnal yang telah dilakukan klien ketika penghentian aktiva tetap, kas, rugi penjualan aktiva tetap, akumulasi depresiasi, dan aktiva tetap, dengan masing-masing nilai 24.900.000, 30.540.000, 23.760.000, dan di kredit senilai 79.200.000. Selanjutnya, info apabila dihentikan dan nanti akan dijual, akumulasi depresiasi aktiva lain-lain aktiva tetap, dengan di debit 23.760.000, 55.440.000, dan di kredit 79.200.000. Kemudian info apabila dihentikan dan tidak laku dijual, akumulasi depresiasi, rugi penghentian aktiva tetap dan aktiva tetap dengan jumlah dinilai debit 23.760.000, 55.440 dengan di total di kredit 79.200. Okay, that's all about our presentation. Thank you guys for your attention. We hope that our presentation has been informative and has provided valuable insights into the case of PT Bina Citra Pesona. Once again, thank you guys for your attention and time. Thank you.